Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati shadaqatun fi ramadhana. Wa qala aidan, innallaha ta'ala jawadun yuhibbul jud. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar IKADA yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya mendapatkan amanah untuk mengisi kultum di hari yang ke-25 Ramadan tahun ini. Terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Dede Jajat, alumni MLKN 1998. Domisili hari ini saya alhamdulillah di daerah Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar IKADA yang saya hormati dan yang saya banggakan, rahimakumullah. Bulan Ramadan sejatinya melatih kita semua untuk membiasakan atau bahkan berusaha memanifestasikan sikap filantropi atau kedermawanan. Bagaimana tidak, dengan Ramadan, dengan sendirinya kita ikut merasakan bagaimana payahnya rasa lapar, bagaimana beratnya dahaga. Kita dituntut untuk ikut merasakan beratnya lapar dan dahaga. Kalau kita hanya merasakan lapar dan dahaga ini hanya berjam-jam, rata-rata di belahan Indonesia kita menjalankan ibadah puasa kurang lebih 13,5 jam. Saudara-saudara kita yang hidup tidak dengan nasib sebaik kita, katakanlah kaum fakir, orang-orang miskin, merasakan lapar dan dahaga ini boleh jadi setiap hari, setiap waktu. Dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, kita tentunya dilatih untuk memiliki rasa empati. Dengan sendirinya kita akan merasakan bagaimana beratnya menahan lapar dan dahaga. Sehingga diharapkan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan ini kita terlatih, kita termotivasi, kita terdorong untuk saling berbagi. Hadirin rahimakumullah, filantropi atau kedermawanan dalam bahasa agama kita dipertegas, ditekankan dengan adanya zakat
infak dan sedekah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan nilai terbaik ketika kita melakukan atau mengeluarkan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kali lagi ingin saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini untuk marilah kita tingkatkan, kita perbanyak sedekah, saling berbagi, saling memberi, sehingga kita akan merasakan bagaimana beratnya menahan lapar dan dahaga yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang boleh jadi tidak mendapatkan rezeki secukup yang kita dapatkan selama ini. Sekali lagi, semoga di bulan Ramadan kali ini, Ramadan yang alhamdulillah kita tahun ketiga berada di masa pandemi, bahkan kita harus syukuri situasi Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan 2 tahun sebelumnya, di mana kondisi hari ini keadaan telah dalam tanda kutip semakin membaik. Semoga kita semua bisa saling berbagi, saling memberi, sehingga saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan bagian akan ikut merasakan atau ikut menikmati rezeki, sebagian rezeki yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bersabda, "Inna Allah Ta'ala Jawwadun yuhibbul jud." Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sifat dermawan, yuhibbul juda, dan Allah mencintai kedermawanan. Sungguh kedermawanan yang kita munculkan di bulan Ramadan ini akan menjadi sebuah amaliyah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini mendorong kita, memotivasi kita untuk terus memanifestasikan nilai-nilai filantropi di Ramadan tahun ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada yang menarik dalam kedermawanan ini, dalam filantropi ini, ketika kita dilarang memiliki sifat hasud kepada orang lain. Dalam kedermawanan justru kita dibolehkan untuk memiliki sikap atau sifat iri. Rasulullah bersabda, "La hasada illa fithnain." Tidak boleh hasud, iri, dengki, kecuali ada yang diperbolehkan dalam 2 perkara. Yang pertama adalah kita boleh hasud, boleh iri, boleh dengki kepada saudara kita yang senantiasa tiap hari menapakahkan hartanya di jalan Allah. Kita boleh memiliki rasa iri, dengki ketika ada teman kita, saudara kita yang tiap hari rajin bersedekah. Kemudian kita juga diperbolehkan untuk iri, dengki kepada saudara kita sama muslim yang tiap hari rajin membaca Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis lain, di antara keutamaan bersedekah, tentunya keutamaan sedekah ini demikian banyak keterangan-keterangan yang bisa kita gali, kita munculkan, kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fadilah dari bersedekah ini, di antaranya satu yang ingin saya munculkan di sini, yang ingin saya kupas di sini sedikit adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
khati'ata kama tutfi'ul naru kama tutfi'ul ma'u an-nar. Rasulullah bersabda, sedekah itu bisa menghapus dosa atau kesalahan sebagaimana air bisa memadamkan api. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Semoga di Ramadan kali ini sedekah-sedekah yang kita keluarkan, kemudian infak yang kita keluarkan, kemudian menjelang Idul Fitri nanti kita akan mengeluarkan zakat. Ini semua akan menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat setahun ke belakang. Di mana Ramadan satu ke Ramadan lainnya merupakan mukaffiratun, bisa sebagai penghapus lima bainahunna terhadap dosa-dosa yang kita perbuat antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya. Sekali lagi semoga pada Ramadan kali ini kita semua mendapatkan hidayah, taufik, kemudian kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita semua, terutama keluarga besar Ikatan Alumni Darussalam dari seluruh angkatan, semoga kita semua mendapatkan hidayah, taufik, kemudian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus pada keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam, guru-guru kami, Kang Icep, Kang Acep, Kang Hasan, kemudian Teh Ema, ada C dan Teh Elis, Teh Ani, Teh Ema dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga keluarga besar Darussalam senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan, umur yang panjang dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memajukan pesantren Darussalam. Dan semoga Darussalam kedepannya semakin maju, bisa semakin berperan dalam pembangunan Indonesia dan masyarakat, terutama masyarakat Ciamis, Jawa Barat dan juga Indonesia secara keseluruhan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.